Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho dengan NIM E12 2021 01583, kode kelas E12 501. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Data Mining and Big Data, di mana untuk soal dan ketentuannya sudah diberikan di Kulino dan juga link datasetnya yang harus di-download dan juga untuk diolah. Nah, di sini saya sudah mendownload untuk datasetnya, kemudian saya juga sudah mengupload di Google Drive. Nah, setelah berhasil diupload di Google Drive, kita meminta untuk mengoneksikan ke Google Drive. Nah, ini sudah terkonek. Setelah terkonek, kita kemudian melakukan eh, library import. Nah, di sini kita melakukan import library untuk menggunakan beberapa modul yang ada di dalam eh, library buat data analisis atau machine learning yang dibuat. Nah, di sini contohnya ada PD Pandas itu untuk memasukkan dataset ke data frame, dan Seaborn ini untuk mempercantik visualisasi, dan juga di sini ada Matplotlib untuk menggambarkan grafik dan lain sebagainya. Ini adalah modul yang ada. Ini kita jalankan. Ini sudah berhasil. Kemudian kita melakukan eksplorasi dataset. Dataset ini kita dengan pengaturan menampilkan semua kolom dataset tersebut. Jalankan. Nah, ini kan masih dalam bentuk CSV. Ini kita masih CSV, kemudian eh, belum bisa dimanfaatkan di dalam program. Agar bisa memanfaatkannya, kita harus mengimport data set tersebut. Setelah berhasil diimport, kita ngasih tahu untuk nge-read data tersebut, eh, nge-read CSV untuk mengubah dalam data frame. Ini dari file yang ada di drive, dalam file tersebut dia punya separator yang digunakan sebagai pembagi antara nilai-nilai data. Nah, ini kalau misal kita buka dataset yang diberikan, nah di sini bisa dilihat pembaginya berupa koma. Dia memberitahu kalau pembagi datanya itu adalah pembagi antara masing-masing datanya itu adalah koma. Nah, kemudian kita melakukan, nah, kita jalankan untuk dataset. Nah, dataset ya yang sudah. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini tidak ada judul pada kolomnya. Judul kolom adanya pada baris pertama, dan dia langsung memasukkan semuanya baris data pertama. Dia tidak mendeteksi sebagai nama tabel atau nama kolom. Jadi nama kolomnya ini masih berupa 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan nggak bisa diakses secara langsung. Kemudian kita memasukkan nama fitur ke dataset dengan mengambil baris pertama sebagai header dan menyimpan dalam daftar, dan membaca ulang dari data tanpa baris pertama dan menerapkan header, kemudian menampilkan 5 baris pertama untuk verifikasi. Ini kita jalankan. Nah, ini sudah terlihat fitur atau kolomnya. Nah, ini eh, sudah ada yang tadinya masih 0, 1, 2, di sini sudah
kalau ini sudah sesuai dengan nama-nama yang tadi. Terus dalam melakukan machine learning ini kita punya data, punya sekumpulan data. Kalau data kita tidak lengkap, kita bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Oh ya, sebelumnya tadi waktu kita mengeksplorasi dataset, ini kita harus ganti sesuai dengan nama dataset atau file dataset yang diberikan eh, pada soal. Itu ada Kirosis CSV. Ini sudah saya ganti, sudah saya sesuaikan dengan ini. Dan kita lanjut untuk memasukkan nama fitur ke dataset. Oh, tadi ini langsung menangani data yang kosong dengan menghitung jumlah data yang kosong. Nah, setelah kita eh, lihat ini, kita jalankan terlebih dahulu. Ternyata di dalam dataset terdapat nilai-nilai yang kosong. Contohnya ini ada drug, ada ascites, ada hepatomegaly, ada speeders. Ini ada data-data yang kosong, yaitu drug ada 106, 106, 106, 106, 134, dan juga sampai ada di protombin ada dua data, data yang kosong. Nah, nilai-nilai yang kosong ini itu perlu kita perbaiki dengan mengganti ini, mengganti none ini. Dan kita jalankan dan kita cek ulang lagi apakah masih ada data yang hilang. Nah, di sini sudah muncul bahwa tidak ada eh, nilai-nilai yang kosong. Dengan ini sudah berubah menjadi nol semua. Yang sebelumnya ini ada 106, 106, ada 104, ini sudah menjadi nol semua, yang menandakan bahwa sudah nilai-nilai kosong ini sudah uh, hilang. Kemudian selanjutnya kita melakukan drop data duplikat dengan menghitung dan menampilkan data duplikat, yaitu dengan hitung jumlah data duplikat dalam dataset dan menampilkan data duplikat. Ini kita jalankan. Nah, di sini sudah sudah eh, diberitahu bahwa jumlah data duplikat dataset itu berarti tidak ada data yang duplikat. Kemudian kita drop data duplikat. Kemudian kita menampilkan data setelah data tersebut di drop data duplikatnya. Kita tampilkan info datasetnya. Untuk datasetnya, kemudian kita eh, hitung kolom dataset dengan nilai konstan. Ini kita kan. Selanjutnya kita drop kolom fitur dengan nilai konstan ini. Kemudian kita visualisasikan dataset, yaitu eksplorasi dataset. Ini dataset kan. Kemudian kita meminta atau meminta info dataset. Nah, ini seperti yang dapat dilihat, ini terdapat dua jenis data dalam dataset ini, yaitu dataset numerik yang ditandai dengan tipe INT64 dan juga plot 64, serta eh, dataset nilai kategorikal yang ditandai dengan tipe data objek yang biasanya berisi data string. Nah, namun terdapat ketidakkonsistenan dalam dataset karena dapat dilihat pada tabel data frame beberapa fitur seperti kolesterol,
dan ada chopper dan lain sebagainya, itu dia menjelaskan atau menunjukkan nilai numerik eh, tapi di format sebagai tipe data objek. Ini sebagai data objek yang menandakan itu string hingga perlu diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan itu kita perlu memperbaiki data numerik yang diformat sebagai string. Langkah yang pertama yaitu kita melakukan list dari kolom yang akan dirubah ke numerik. Nah, itu tadi ada kontrol, chopper, dan lain sebagainya. Setelah itu kita meminta untuk mengkoreksi kolom ke numerik, kemudian mengecek tipe data setelah konversi, kemudian menampilkan. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini adalah data-data eh, yang sudah dirubah ke numerik. Ya, ini sebenarnya sudah berubah ya. Kolesterol itu sudah berubah plot sesuai ke numerik, ke bentuk numerik plot yang punya kolesterol itu dia kolesterol itu dia objek. Ini sudah diganti menjadi 4. Nah, akan tetapi di sini muncul lagi permasalahan, yaitu di mana data-data yang eh, nilai kosong tadi dia muncul lagi setelah kita hilangkan di atas. Nah, dari data di sini, nah ini kan sudah kita hilangkan kosong, ya tidak ada data kosong. Nah, tapi di sini dia muncul lagi. Ini kita muncul lagi kolesterol 14, copper 108. Nah, untuk itu kita harus mengganti jadi 0. Ini kita ganti, kemudian kita jalankan kan dia sudah kembali kosong lagi seperti yang di atas tadi. Nah, selanjutnya kita melakukan visualisasi distribusi data. Ini kita melihat fitur dengan tipe data numerik, di mana untuk melakukan iterasi melalui fitur numerik dan buat histogram serta box plot untuk masing-masing. Ini sudah menampilkan histogram dan juga block plot dari dataset tersebut. Nah, di sini dapat dilihat untuk histogramnya dia nyambung menyambung untuk mengetahui atau juga untuk melihat rentang. Di sini ada 100, rentang 100 sampai 200 sampai 300, dan juga ini ada garis untuk melihat sebaran data. Dan juga di sini ada box plot ya, yang berwarna hijau ini dia normal atau berada di tengah, dan ini untuk end dash-nya ini sedikit ke kiri, dan ini sangat menjorok ke kiri ya, dan juga ini kiri kiri ini untuk stack ini dia cenderung menjorok ke kanan. Setelah itu kita melihat data dengan tipe data kategorikal kan. Nah, ini untuk uh, data kategorikal. Ini visualisasi fitur data kategorikal. Nah, di sini ada uh, sensor dia di angka di atas 200, ada date ya di angka 150 lebih sedikit, dan juga ada ini uh, CL ini dia uh, sensor due to liver transplant dia di bawah 50, dan ini juga ada drop ada drag konplotnya, ini ada sec sebagainya. Dia menunjukkan bahwa data tersebut cukup baik, dapat dibaca dengan baik. Kemudian kita melakukan konversi fitur kategorikal ke ordinal.
ini kita melakukan identifikasi kolom kategorikal dengan langkah pertama yaitu memeriksa dan menampilkan nilai unik untuk setiap kolom kategorikal. Ini kita jalankan. Nah, di sini muncul nilai unik setiap kolom kategorikal. Kemudian kita melakukan konversi fitur kategorikal ke kan di sini di sini kita untuk menentukan pemetaan ordinal untuk setiap kolom kategorikal. Seperti contoh ini ada status itu D menjadi 0, C1 dan CL. Kemudian menerapkan hasil mapping, kemudian menampilkan dataset yang telah ditransformasi. Nah, ini kita jalan. Nah, ini sudah muncul untuk uh, dataset yang telah ditransformasi. Kemudian kita melakukan visualisasi map untuk kolerasi antara fitur. Ini kita jalankan di sini menghitung kolerasi hanya untuk kolom yang numerik dengan nah, nah ini sudah muncul. Nah, di sini eh, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan warna, di mana apabila warna merah berarti dia menunjukkan kolerasinya sangat tinggi. Seperti ini, seperti contohnya itu ada ini mendekati warna merah yaitu 0,79, yaitu ada hepatomegaly dengan eh, as asites ini dia di angka 0,7 atau 79%, dia menunjukkan berarti kolerasinya tinggi. Dan juga di sini ada speeders dan asites ini juga 0,78 atau 78%. Dia menunjukkan kolerasinya juga tinggi. Nah, setelah kita melakukan visualisasi, kemudian kita membagi data menjadi testing. Kita membagi data menjadi testing. Ini kita jalankan. Nah, di sini perintahnya itu memisahkan fitur atau sebagai X dan variabel target sebagai Y dengan asumsi status dalam variabel target. Kemudian bagi menjadi set pelatih dan penguji. Nah, dalam kasus ini kita tetapkan untuk 80% pelatih dan juga 20% penguji. Nah, ini kita jalankan. Kemudian selanjutnya kita jalankan untuk classifier. Nah, dia akan mensaring nilai parameter. Setelah itu dia akan membuat modelnya. Kemudian dia akan mengevaluasi model yang dibuat sehingga ini adalah model yang dibuat. Dia memperoleh akurasi sebesar 0,74 atau 4% dengan presisi recall F1 score sebagai berikut. Nah, ini untuk akurasi 0,74 ini ya dia menandakan dia mampu menjawab dengan benar sebesar 74%. Selanjutnya kita membuat konfigurasi metriknya. Kita jalankan. Nah, ini untuk konfigurasi metrik bisa dilihat di sini terdapat beberapa perbedaan warna yang menunjukkan bahwa eh, warna biru tua menunjukkan jumlah prediksi yang lebih tinggi. Kemudian untuk warna biru muda menunjukkan jumlah prediksi yang lebih rendah. Nah, di sini eh, konfigurasi confusion metric ini menunjukkan perbandingan antara label yang sebenarnya true labels kemudian dengan label yang diprediksi oleh model yaitu prediksi. Nah, baris
mewakili kelas sebenarnya dan kolom mewakili kelas yang diprediksi. Nah, eh, ini misal kita bisa kita lihat bahwa baris eh, 0 pada baris 0 ini 29 data diprediksi sebagai kelas 0. Kemudian 5 data salah diprediksi sebagai kelas 1. Kemudian 2 data salah diprediksi sebagai kelas 2. Kemudian baris pada baris 1 ini, baris kedua atau satu atau label 1 ini, dia terdapat 15, dia membaca 15 data salah diprediksi sebagai 0. Kemudian 32 data diprediksi benar sebagai kelas 1, 0 data salah diprediksi sebagai kelas 2. Kemudian pada baris 2 atau label 2 ini dia membaca 0 data salah diprediksi sebagai kelas 0, 0 data salah diprediksi sebagai kelas 1, dan 1 data diprediksi benar sebagai kelas 2. Nah, interpretasi diagonal utama dari dari kiri atas ini sampai dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan prediksi yang benar. Sebagai contoh ini 29 prediksi benar 29 prediksi benar untuk kelas 0, 32 prediksi benar untuk kelas 1, dan 1 prediksi benar untuk kelas 2. Angka-angka di luar diagonal utama menunjukkan kesalahan klasifikasi atau misklasifikasi. Nah, model paling sering salah ketika memprediksi sebagai 0 sebagai kelas 0 sebagai kelas 1, yaitu ada 15 kasus. Nih. Jadi model paling sering salah ketika memprediksi 0 sebagai kelas 1 itu ada 15 kasus. Kemudian prediksi kelas 0 sebagai kelas 1 itu ada 5 kasus. Seperti itu. Kemudian di sini ada performance matrix by class. Nah, di sini dijelaskan bahwa warna biru ini ada precision, untuk warna oranye ada recall, dan hijau ada F1 score. Dan di sini ada classesnya, ada 0, 1, 2. Nah, di sini untuk ringkasan atau ya ringkasannya, di sini ada akurasi model, di mana akurasi model sebesar 0,73. Ini 0,73 untuk akurasinya. 0,73 ini mewakili akurasi keseluruhan model pada dataset penguji yang sekitar 73,80%. Ini berarti bahwa sekitar 73,80% dari prediksi yang dibuat oleh model adalah benar. Nah, di sini ada laporan klasifikasinya. Di sini ada precision, ada recall, F1 score, dan lain sebagainya. Pada precision, dia mengukur akurasi dan prediksi positif untuk kelas 0. Untuk kelas 0, precision adalah 0,74%, yang berarti 74% dari instansi yang diklasifikasikan sebagai 0 benar-benar 0. Kemudian recall, di mana mengukur kemampuan model untuk menemukan semua kasus relevan atau true positif untuk kelas 1.
recall untuk kelas 1 recall itu sebesar 0,68 menunjukkan 68 68% dari kasus satu yang sebenarnya berhasil diidentifikasi dengan benar. Kemudian untuk F1 score di mana rata-rata harmonik dari precision dan recall memberikan keseimbangan antara keduanya. Kelas 2 eh, kelas 2 F1 skor yaitu 0,50 menunjukkan kinerja yang sedikit buruk dalam mengidentifikasi kelas ini, yaitu sebesar 50%. Itu cukup sedikit rendah. Kemudian ada spot di mana menunjukkan jumlah kemunculan nyata dari setiap kelas dalam dataset penguji. Kelas 2 hanya memiliki satu instansi yang kemungkinan menjadi alasan mengapa precision, recall, dan F1 skornya rendah. Kemudian ada makro average di mana rata-rata kinerja di semua kelas memperlakukan semua kelas secara setara tanpa memperhatikan dukungannya. Di sini menunjukkan bahwa precision eh, adalah 0,62, eh, recall adalah 0,83 dan F1 skor sebesar 0,66. Kemudian ada weighted average di mana di sini mirip dengan rata-rata makro, tetapi perhitungan jumlah instansi di setiap kelas ini biasanya lebih representatif dari kinerja model pada dataset yang tidak seimbang. Kemudian ada matriks kebingungan. Nah, ini untuk matriks kebingungan seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada bagian ini confusion method, yaitu ada baris 0, ada 20 data diprediksi 0 dan sebagainya sampai dengan eh, model yang paling sering salah ketika memprediksi kelas 0 sebagai kelas 1 itu ada 15 kasus. Cukup sekian untuk presentasi dari hasil ujian tengah semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.